县长，子无礼！这前辈，请息怒赔罪。恕子无礼！弟再敬你一杯。我给您满上。当这个太子一心求道，可知这是何物啊？此物者便可继承大统。要他！大哥，大哥，回来，咱再继续。手，才不放手！我也不放手！杀了他们！够了。 Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Yingxi Jongmen. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di Kekaisaran. Di sana masih juga terdapat Bai Chen dan semua orang yang menghadiri acara pertemuannya dengan sang kaisar. Semua murid pun makan bersama yang tidak ketinggalan si Hetian juga hadir di sana. Begitupun dengan kedua pangeran, keduanya juga hadir dan mengikuti penjamuannya. Semua orang pun bersenang-senang yang bahkan Bai Chen juga merasakan hal yang sama. Akan tetapi kesenangan yang dia rasakan nyatanya berbeda dengan yang lainnya. Yakni di dalam penjamuan ini Bai Chen malah merasakan kekuatannya yang semakin meningkat hingga akan melakukan terobosan. Bisa dilihat tubuhnya mulai mengeluarkan aura layaknya api. Yang itu merupakan tanda akan melakukan terobosan. Akan tetapi di saat Bai Chen fokus melakukan terobosan, tiba-tiba sang pangeran kedua datang menghampirinya. Dia terus mengganggu Bai Chen dengan memanggil-manggil namanya. Awalnya Bai Chen tidaklah menghiraukannya, tapi sang pangeran tetaplah memanggilnya, bahkan dia disentuh dan akhirnya Bai Chen pun terbangun. Jelas Bai Chen pun menjadi sangatlah kesal. Diketahui kedatangannya ini adalah ingin meminta Bai Chen agar bisa menerimanya menjadi murid Bai Chen. Akan tetapi Bai Chen menolaknya. Yang bahkan Hetian yang ada di sampingnya juga angkat bicara. Yaitu mengenai gurunya yang memanglah tidak ingin merekrut sang pangeran untuk menjadi muridnya. Alhasil pangeran kedua pun mengerti dan pergi dari sana. Kemudian Bai Chen pun melanjutkan lagi prosesi penerobosan kekuatannya. Dan lagi sang pangeran ini kembali mendatanginya mengganggu proses penerobosannya. Yang kali ini bukanlah pangeran kedua, melainkan pangeran ketiga. Sama halnya dengan pangeran kedua, dia juga meminta agar Bai Chen mau menerimanya. Tapi sebelum mengatakannya dia terlebih dulu melontarkan kata pujian berharap Bai Chen mau menerimanya. Sama halnya dengan sang pangeran kedua, Bai Chen juga langsung memukul meja. Dia marah kepada pangeran ketiga. Oleh karena itu dia pun ketakutan dan akhirnya pergi juga dari sana. Dan datanglah Zhao Hong meminta Bai Chen agar tetap tenang. Dia juga mengatakan kalau gurunya haruslah memaklumi tingkah laku kedua saudaranya yang selama ini mereka jelas tidak berguna. Bai Chen mengatakan dirinya sudahlah mengetahui akan hal itu, yang bahkan Bai Chen juga sudah tahu niatan mereka ini yang pasti aja memiliki motif yang jahat. Yang mana sang pangeran bilang keduanya sudah lama mendambakan posisi sebagai sang kaisar hingga menghalalkan cara untuk mendapatkannya. Namun berbeda dengan Zhao Hong, dia yang sebagai kandidat penerus ayahnya itu malah menyerahkan posisi tersebut kepada kedua saudaranya. Seketika mendengar itu Bai Chen menjadi marah. Dia memarahi Zhao Hong karena telah menyerahkan posisi kandidat calon kaisar. Zhao Hong merasa penasaran dengan alasan gurunya yang tidak mengizinkannya untuk menyerahkan kekuasaan tersebut. Itu karena Bai Chen sudah mengetahui kelakuan kedua orang ini pasti aja mempunyai niatan yang jahat. Jadi jika sampai kekaisaran jatuh ke tangan mereka, maka kekacauanlah yang akan terjadi. Alhasil mendengar itu Zhao Hong pun mengerti dan dia pun akan segera melakukan pergerakan sesuai keinginan gurunya di sisi sang pangeran.
Di sana, keduanya lantas menuduh tentang kedatangan Bai Chen yang memanglah telah memiliki niat yang jahat. Bahkan mereka menduga Bai Chen telah menargetkan mereka berdua. Namun meski begitu pangeran kedua tidaklah gentar, di mana dia sudah memiliki rencana untuk menyingkirkan Bai Chen dan juga Zhao Hong. Yakni pangeran kedua berniat untuk menguji Zhao Hong. Singkat cerita malam hari pun tiba. Di sana kita melihat kedua pangeran mendatangi kediaman dari Zhao Hong. 两位皇帝有何事？ Jelas Zhao Hong penasaran dengan tujuan kedatangan mereka menemuinya. Dengan spontan kedua pangeran pun mengajak Zhao Hong untuk melakukan minum bersama. Namun Zhao Hong merasa jika penjamuan kemarin seharusnya sudah cukup untuk melepas rindu mereka. Akan tetapi pangeran kedua menjelaskan kalau penjamuan tadi jelas sangat berbeda itu dengan apa yang akan mereka lakukan saat ini. Dengan begitu, keduanya pun langsung memasuki kediaman Zhao Hong dan mengajaknya untuk makan bersama lagi. Singkat cerita mereka pun minum bersama hingga larut malam. Dan Zhao Hong juga sudah merasakan efek mabuk dari minumannya. Dia kemudian menanyakan kabar dari kedua adiknya. Selain itu, Zhao Hong juga ingin mengatakan sebuah pernyataan yang dimana berkaitan dengan dirinya yang sudah lama tidak ingin menjadi pangeran. 当这个太子了。 Sontak pangeran ketiga auto terkejut yang bahkan dia kembali menanyakan lagi agar kakaknya mau menegaskannya. Alhasil Zhao Hong pun menegaskan bahkan dia mengatakan mimpinya yang bukanlah menjadi pangeran. Melainkan dia ingin mencari kebenaran sepenuh hati. 一心求道。 Pangeran ketiga pun merasa kagum dengan Zhao Hong. Dilanjutkan selain mengeluarkan ungkapan itu, Zhao Hong juga mengeluarkan sebuah artefak dari mutiara malam. 可这是何物啊？ Dikatakan artefak ini diberikan langsung oleh sang ayah, yaitu sebagai tanda kalau dirinya lah yang akan meneruskan tahta kekaisaran. Semua orang juga telah mengetahuinya jika siapapun yang akan mewarisi tahta kaisar maka akan memiliki mutiara malam ini. 此物者便可继承大统。 Jelas kedua pangeran ini auto terkejut. Keduanya sangatlah menginginkan artefak ini. Dan tak disangka pula Zhao Hong malah ingin memberikan artefak ini kepada kedua adiknya. Karena katanya di hati Zhao Hong bukanlah kedudukan, melainkan adalah kultivasi. Zhao Hong pun melemparkannya dan di sanalah kedua adiknya pun melakukan perebutan. 要他们用！ Keduanya jelas aja melakukan persaingan untuk mendapatkannya. Hal itu jelas terjadi ketika Zhao Hong pergi dari sana. Kedua pangeran ini saling mengancam hingga terus berebut artefak itu. Masing-masing dari mereka mengucapkan kata manis berjanji kalau jika salah satunya menduduki tahtanya, maka mereka akan bersikap baik hingga menjaga salah satunya. Akan tetapi dari mereka tidak ada yang mau mengalah. Bahkan mereka tidaklah melepaskan genggamannya pada artefak itu. Diketahui kedua pangeran ini adalah Zhao Wu dan juga Zhao Guang. Dan selain mengucapkan janji manis, masing-masing dari mereka juga mulai mengatakan kebusukan masing-masingnya. Sampai akhirnya keduanya pun mengeluarkan kekuatannya hingga mereka pun terpental keluar. 才不放手！我也不放手！哎呀！ Meskipun sampai terjatuh, bisa dilihat genggaman tangan mereka masihlah erat. Yang bahkan semakin kesini pertarungan mereka itu semakin ekstrim. Yang terlihat Zhao Wu mengeluarkan sebuah tanda memanggil para anak buahnya. Begitupun dengan Zhao Guang, dia juga tidak mau kalah juga memanggil anak buahnya. Masing-masing dari mereka memanggil dua anak buah yang langsung diperintahkan untuk melakukan baku hantam. Akan tetapi hal itu tidak terjadi karena tepat di saat itu muncullah sang kaisar alias sang ayah. 够了！ Keduanya sungguhlah terkejut melihat kalau ayahnya masih baik-baik aja. Yang ternyata sang ayah sudah mengetahui jika selama ini yang telah meracuninya adalah kedua anaknya. Bahkan demi untuk mengetahui pelakunya, sang ayah berpura-pura sakit hingga sampailah dia pun mengetahui dalang di balik ini semua. Alhasil kedua pangeran pun menjadi ketakutan, namun sang ayah tidak terkejut dengan kelakuan mereka. Karena sebelumnya dia sudah menduga tapi belumlah memiliki bukti yang kuat. Dan sekarang dirinya sudah mengetahuinya, yang dengan itu pun dia menyeret keduanya untuk mendapatkan hukuman. Keesokan harinya Bai Chen dan semua murid akan segera pergi dari kekaisaran. Namun sang kaisar meminta agar Bai Chen bisa tinggal beberapa hari lagi di kediamannya.
Akan tetapi Bai Chen menolaknya, ditakutkan jika berlama-lama di kekaisaran maka akan mengganggu kediaman di tempat ini. Alhasil sang kaisar pun mengerti dan dia juga berterima kasih kepada Bai Chen dan juga Zhao Hong karena telah membantunya mencari dalang yang telah meracuninya. Sebelum pergi, sang ayah berkata kepada Zhao Hong kalau dirinya merasa senang karena kini sang ayah sudah mengetahui penerus tahtanya yang adalah Zhao Hong. Dan selain itu sang ayah juga ingin merestui keinginan dari Zhao Hong yang akan pergi dengan Bai Chen. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.